Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pat Oliver. Jadi di video kali ini aku mau coba menceritakan pengalamanku saat SMA kemarin ikut SNMPTN. Rata-rata aku berapa, aku bakal coba bongkar nilaiku berapa, sertifikatnya apa, dan coba bakal ngebahas-bahas tentang SNMPTN itu gimana sih, dan memberikan tips kepada kalian agar kalian memiliki peluang yang besar di SNMPTN tahun ini. Jadi jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merah di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @patoliver. Kalian bisa langsung follow aja. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke video ini. Halo semuanya, buat yang belum kenal, kenalin aku Pat Oliver. Aku mahasiswa teknik di Universitas Diponegoro angkatan 2018. Kemarin aku mau cerita tentang pengalaman SNMPTN. Nih, aku udah siapin rapot ya, ntar kita bongkar bareng-bareng. Sebelumnya, kalian semua juga sudah tahu ya apa itu SNMPTN. SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dimana ini simpelnya bisa aku bilang penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang menggunakan sistem seleksi, menggunakan rapor ataupun sertifikat lainnya yang mendukung kalian. Dan pastinya ini tanpa tes, dan kalian kalau lolos sangat enak karena kalian disebut sebagai anak-anak jalur undangan. Enak banget bukan? Nah, jadi SNMPTN ini untuk angkatan 2021 ataupun terbaru memiliki kuotanya masing-masing. Kalau untuk sekolah yang berakreditasi A, itu kalian bisa mengirimkan hingga 40% siswa terbaik. Kalau akreditasi B itu 25% terbaik. Lalu kalau kalian akreditasinya C ataupun belum terakreditasi, kalian bisa mengirimkan 5% siswa terbaik kalian. Dan aku yakin sih pasti banyakan udah sekolahnya pasti udah A lah ya. Aku bilang kayak gitu, tapi mungkin ada yang B, ada yang C, dan belum diakreditasi. Kalian juga punya peluang yang sama untuk bisa lolos di SNMPTN ini. Tapi sebelumnya aku juga mau ngasih tips supaya kalian bisa lolos di SNMPTN. Ya, walaupun kemarin aku belum bisa lolos dengan SNMPTN, tapi melalui kegagalan aku mau coba evaluasi kenapa sih aku bisa gagal di SNMPTN kemarin, apa sih yang harus aku perbaikin, dan bisa aku kasih tips ke teman-teman semua. Dan pastinya aku sudah mengelaborasikannya, udah merisetnya juga, dan tahu gimana sih tips-tips yang terbaik agar kalian bisa lolos di SNMPTN. Nah, sebelumnya aku juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua teman-teman yang sering masuk di DM ataupun di kolom komentar tentang SNMPTN, fakta-fakta SNMPTN yang wajib kalian ketahui. Pada nanya gini nih, Kak, peluang SMK ataupun MAN sama besar nggak sama anak-anak SMA? Buat kalian semua yang anak SMK ataupun MAN, kalian memiliki peluang yang sama seperti anak SMA di PTN melalui seleksi SNMPTN. Tetapi sejak tahun 2021 ini, anak SMK sangat dianjurkan untuk mendaftar SNMPTN di Politeknik karena kalian lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena anak SMK itu memang lebih linear ke Politeknik dibandingkan ke perguruan tinggi negeri yang notabene-nya tingkatan sarjana. Karena anak SMK kan kejuruan, kalian lebih difokuskan dan mungkin lebih linear ke Politeknik yang mayoritas yaitu sarjana terapan ataupun D4 seperti itu. Jadi aku sangat menganjurkan anak SMK itu kalian daftarnya di Politeknik, seperti yang dibilang juga sama pihak LTMPT. Nah, terus ada yang nanya juga nih, boleh linjur gak? Nah, ini yang paling sering dan selalu terjadi tiap tahunnya. Apakah linjur boleh? Jadi jawabannya sangat boleh. Nah, tapi yang bolehnya itu apa? Bolehnya itu dari anak IPA ke IPS, tetapi anak IPS tidak boleh ke IPA. Namun ada yang harus garis bawahi bahwa anak IPA boleh ke IPS, tapi peluangnya sangatlah kecil. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak melakukan lintas jurusan karena itu sangat kecil peluangnya. Kalau dibilang ada nggak sih yang lolos, jawabannya ada, tetapi sangat jarang dan belum tentu kalian yang dapat seperti itu. Terus tanya lagi nih, blacklist itu beneran ada nggak sih, Kak? Nah, jawabannya ini juga harus kalian tahu bahwa blacklist itu beneran ada. Blacklist itu akan selalu ada tiap tahunnya. Sebenarnya bukan secara resmi ada, oke, kamu di blacklist sekolah kamu, nggak ada kayak gitu. Tapi lebih ke bagaimana indeks sekolah kamu di mata perguruan tinggi tersebut. Kalau indeksnya jelek,
bisa dikatakan itu di blacklist. Otomatis siswa-siswa yang mendaftar di perguruan tinggi tersebut memiliki peluang yang jauh lebih kecil dibanding sekolah pada umumnya, seperti itu. Dan kalian juga mungkin udah tahu ya, ada skor-skor 1000 sekolah terbaik melalui LTMPT. Itu juga merupakan salah satu indeks yang dilihat oleh perguruan tinggi negeri untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini. Dan yang pasti aku cuma mau bilang untuk kalian semua yang bisa dapat peluang untuk mendaftar SNMPTN, pilihlah SNMPTN dengan hati kalian dan bener-bener secara logika kalian. Karena SNMPTN itu, kalau kalian sudah lolos, kalian tidak boleh lagi untuk mengikuti UTBK, bahkan mendaftar di SBMPTN. Jadi pilihlah dengan bijak, dan kalau kalian lolos, kalian harus ambil itu. Aku sangat mengharapkan itu pada kalian. Oke, langsung aja. Ini adalah tips-tips lolos SNMPTN tahun 2021. Nah, untuk tips yang pertama, kalian semua pasti tahu, karena SNMPTN itu diukur dari nilai raport, jadi nilai raport kalian harus bagus. Nah, nilai bagusnya itu harus cenderung meningkat ya, cenderung meningkat. Turun boleh, tapi ya kalau bisa cenderung meningkat. Minimal stabil. Otomatis kalau nilai kalian bagus, kalian juga harus memiliki ranking paralel. Ingat ya, bukan ranking kelas, tapi ranking paralel yang bagus juga di sekolah kalian. Jadi kalau kalian nilai bagus, ranking paralel bagus, ya udah, peluang kalian besar di SNMPTN. Dan nilainya itu apa sih? Apakah nilai semua mata pelajaran? Tentu tidak. Jadi jawabannya nilai-nilai mata pelajaran yang wajib. Contohnya kayak matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran jurusan kalian. Kalau kalian anak IPA, fisika, kimia, biologi, dan kalau kalian anak IPS, contohnya kayak sosiologi, ekonomi, geografi, seperti itu kurang lebih. Jadi tolong diperhatikan nilai kalian. Dan yang tips nomor 2, perhatikan alumni. Daftarlah di PTN di mana banyak alumni kalian yang lolos di perguruan tinggi negeri tersebut. Kalau bisa lolosnya lewat SNMPTN ya, karena yang lewat SBMPTN ataupun mandiri itu lebih tepatnya tidak diperhitungkan. Namun jika sekolah kamu tidak memiliki alumni di PTN tersebut yang lolos lewat SNMPTN, itu tidak apa-apa. Ya memang sih peluangnya lebih kecil, tetapi jawabannya tetap bisa. Tetap kamu memiliki peluang yang sama. Aku tahu beberapa sekolah yang masih sekolah baru, alumninya masih sedikit, dan belum pernah diterima PTN manapun, ada aja tuh yang masuk ITB, UGM. Jadi ya udah, tetap semangat aja, banyakin doa aja tentang faktor alumni tersebut. Jadi walaupun kalian nggak punya alumni di PTN yang ingin kalian daftar, it's okay lah. Tapi kalau bisa dianjurkan yang sudah ada alumninya. Ke tips yang nomor 3, SNMPTN ini sangat dianjurkan mendaftar di PTN di provinsi kalian berada. Contohnya kalian SMA-nya dari SMA di Kota Bekasi kayak aku. Berarti kalian harus disarankan daftar di Jawa Barat dulu nih, entah mau ITB atau entah mau Unpad, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau Bekasi enaknya itu masih beririsan dengan UI, jadi it's okay lah, UI juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kayak anak Jogja, kalian dianjurkan daftarnya di UGM. Kalau kalian anak Semarang, anak Jawa Tengah, daftarnya di Undip. Tapi kalau contohnya kalian anak Medan, kalian anak Sumatera Utara, tapi kalian daftarnya di Pulau Jawa, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin kalian bukan diprioritaskan terlebih dahulu, karena memang SNMPTN itu mendahulukan putra daerah. Tetapi dibilang ada nggak sih yang diterima dari luar daerah, pasti jawabannya tiap tahun selalu ada, tapi peluangnya lebih kecil, seperti itu. Untuk tips yang nomor 4, sertifikat. Nah, sertifikat ini juga sebagai salah satu penunjang agar kalian bisa lolos di SNMPTN. Nah, sertifikatnya itu apa aja? Sertifikat akademik maupun non-akademik sangat dianjurkan kepada kalian untuk di-apply, asalkan itu sertifikat terbaik yang pernah kalian capai selama kalian di SMA. Contoh kalian anak akademik kayak anak Olimpiade, anak LKTI, itu bagus banget tuh. Apalagi kalau juara. Non-akademik juga nggak apa-apa, contoh kan anak olahraga, anak pencaksilat, atlet SEA Games, atau apapun itu yang non-akademik juga sangat dianjurkan dan sangat diperbolehkan. Daftar aja, berikan yang terbaik, prestasi terbaik yang pernah kalian raih selama kalian SMA. Dan tips yang terakhir adalah kalian tetap harus pilih jurusan sesuai dengan minat dan realita kalian. Jangan diasal ya daftarnya, karena ingat, kalau kalian lolos, itu rezeki kalian dan kalian harus ambil, karena kalian nggak boleh mencoba lagi di UTBK maupun di SBMPTN. Ingat ya, daftarnya kalau bisa sesuai dengan linear kalian. Kalau kalian pengen kedokteran, berarti kalian dianjurkan untuk bagus di biologi dan juga di kimia. Kalau kalian pengen masuknya contohnya di teknik, berarti kalian harus jago di matematika dan juga fisika. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja. Aku mau coba sharing-sharing berapa sih nilai raportku kemarin, dan emang kira-kira berapa sih nilai raport yang berpeluang untuk lolos di PTN. Kita bakal coba cek bareng-bareng. Nah, jadi ini aku udah siapin raportku. Nah, jadi ini
rapotku beneran. Ini aku sampai ubek-ubek tuh cari-cari. Akhirnya ketemu rapot waktu SMA. Coba kita lihat. Ini masih banyak banget guys berkas-berkas. Ini foto waktu daftar STAN. Ganteng deh intinya. Ada juga nih foto waktu daftar UNS iseng-iseng coba-coba berhadiah. Wah, ada dong. Jadi aku coba mau lihat, kasih sekilas aja. Ini tentang nilai rapot. Rapotku itu cenderungnya itu bagus. Sebenarnya bagus. Ini di kelas 10 aja. Jadi aku waktu SMA itu, aku paling suka sama pelajaran kimia. Dan puji Tuhan lain juga paling bagus di kimia. Nilai kimia dari kelas 10, kelas semester 1 itu aku udah dapet 86. Aku paling gak suka biologi. Itu beneran aku gak suka sama biologi. Karena biologi itu ngafal dan hafalannya banyak banget. Ya rata-rata standar sih. Nah, kimia semester 2 juga udah dapat 87. Itu udah termasuk tinggi ya, 87 tuh sebenarnya. Dan nilai yang lain standar-standar aja sih gitu. Terus kalau di sekolah aku tuh, di SMA aku itu waktu itu dari kelas 10, dari kelas 10 aja itu kita udah dianjurkan untuk punya skala nilai yang cenderung naik supaya peluangnya makin bagus. Tapi cenderung pelit juga sekolahku. Jadi rata-rata kita tuh dapat KKM juga udah syukur, udah bisa lulus, udah syukur gitulah. Intinya susah banget lah di SMA gue tuh. Nah, di kelas 11 nih, kimia aku udah sampai di angka 90. Udah bagus banget nih. Ini zaman-zamannya Babeh nih yang ngajar nih. Terus, nah, bahasa Indonesia juga nih. Love banget lah sama guru bahasa Indonesia waktu itu. Baik banget. Sampai naikku dapat 89. Bahkan sampai aku pengen pengayaan aja tuh kayak nggak dibolehin lagi. Karena nilai aku udah tinggi banget katanya. Jangan tinggi masih semester 3. Tapi udah 89 gitu. Jadi dia sampai jangan tinggi lagi patut gitu. Di semester 2 juga kimianya udah 92, bahasa Indonesia udah 90 gitu. Ya fisikanya 89, biologinya aku masih selalu stabil gitu-gitu aja. Dan terakhir di semester 5 nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Kimianya aku masih 92 doang. Jujur makin susah, makin sulit, tapi nggak apa-apa, 92 juga udah bagus. Bahasa Indonesia 91, gurunya baik banget, oleh kelasku sendiri. Ika 89, biologinya 85. Ini juga udah syukur dapat 85. Oh iya, bahasa Inggris aku juga nilainya ya segitu-segitu aja. Kurang lebih kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri nilaiku kayak gimana. Kurang lebih rata-rata aku kalau dijumlahin itu kisaran segini, kalian bisa lihat. Dan kalau kalian mau tahu aku daftar di mana, jadi kemarin tuh aku jujur sedih banget karena aku udah sempet berharap banget bisa lolos di SNMPTN. Padahal aku juga udah ikut lomba-lomba dari kelas 11. Aku ambis banget, tapi emang belum rezeki. Ini sampai masih ada aku simpen buat kenang-kenangan. Kartu peserta SNMPTN 2017 Patut Oliver. Nih pilihan PTN-nya kalian lihat sendiri ya. Itu aku daftar teknik kimia sama teknik sipil Universitas Indonesia. Ini beneran aku dulu pengen banget ya masuk teknik kimia UI. Halo anak tekim UI. Dulu gue pengen masuk situ, tapi mungkin jodohnya bukan di situ. Terus pilihan keduanya ini beneran random banget masuk teknik sipil. Aku juga mau coba ngasih ya sertif-sertifnya apa aja selama aku SMA yang pernah aku dapetin. Ini ada OSN tapi tingkat kota Bekasi. Ini cabang lombanya kimia. Terus Oktan ITB angkat 2016 aku ikutan juga. Terus ada Chemistry Challenge-nya IPB. Ini IPB aku ikutan juga tahun 2015. Terus ada juga nih Chemistry Challenge-nya kompetisi kimia nasional 2015 dari FST Universitas Erlangga. Tapi mungkin emang belum rezekinya aja. Tapi setelah aku coba aku cari tahu kenapa sih aku nggak lolos SNMPTN, padahal nilainya cukup bagus. Dan kalau dilihat dari nilai anak alumni tahun lalu itu harusnya bisa lolos. Tapi setelah mungkin aku cari tahu, ya karena ranking secara paralel nggak bisa dikatakan nggak tinggi ya, karena banyak teman-temanku yang nilainya jauh lebih tinggi di atasku saat itu di angkatanku. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting sekarang aku juga udah happy, udah bahagia, udah enjoy dengan kondisi yang sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya teman-teman harus diperhatikan lagi peluangnya di SNMPTN. Kayaknya aku bakal coba lagi nih part 2, aku bakal bikin bagaimana cara memprioritaskan jurusan di SNMPTN supaya kalian memiliki peluang yang tinggi untuk dapat lolos. Yaudah segini aja video yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk selalu support aku. Jangan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe di tombol merahnya bawahnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku @patoliver supaya kita bisa lebih dekat di seluruh sosial media yang ada. Segini aja video yang bisa aku sampaikan. Aku Pat Oliver. See you on my next video and bye-bye.